Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana saya punya kabar mengenai Alexandre Pato, teman-teman. Apakah memang jadi atau tidaknya gitu ya ke Persib Bandung? Nah, nanti kita akan coba bahas selengkapnya. Namun sebelumnya kita juga bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh dulu gitu yang memang sudah ditanyakan dari kemarin. Yang pertama ini mengenai Rahmat Irianto. Jadi kemana katanya Rahmat Irianto tidak pernah kelihatan, apakah memang izin di latihan atau ada hal lain gitu ya. Ini memang sedang diberikan izin atau cuti sementara karena memang kemarin akan wisuda katanya ya di kampusnya. Tapi ya insya Allah minggu depan sudah kembali berlatih dengan skuad Persib Bandung. Jadi ya memang untuk Rian ini ada wisuda untuk kelulusan S1-nya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga dia ingin melanjutkan ke S2 katanya. Jadi ya kemungkinan ya memang tidak akan mengganggu banyak waktu di Persib Bandung karena ya ada kebijakan khusus gitu ya untuk seorang atlet. Namun ya kita doakan sajalah untuk kesuksesannya baik dari karir atletnya atau sepak bolanya maupun akademisnya gitu ya. Amin. Lalu pertanyaan yang kedua. Nah, ini memang agak sedikit sensitif tapi ya memang harus kita bahas juga. Pertanyaannya, Kang, kenapa Persib mengontrak pemain yang baru sekarang itu tidak panjang gitu ya. Jadi hanya 1 tahun. Nah, ini pernah kita bahas juga teman-teman dari beberapa kesempatan kemarin. Dan untuk kenapa hanya 1 tahun ya ini juga beberapa faktornya cukup memang ya saat ini dipertimbangkan kembali teman-teman. Selain memang budget, yang kedua memang ini ada permintaan juga mungkin dari tim pelatih, khususnya tim pelatih kepala Bojan Hodak dengan manajemen, bahwa ya pemain-pemain ini punya beberapa faktor yang nampaknya ya cukup cukup sedikit takutnya ada gangguan di tengah jalan nanti. Jadi kalau memang setahun ya bisa saja, sebelum setahun ya dipinjamkan di putaran kedua jika memang tidak memenuhi ekspektasi atau jika memang benar-benar kurang greget gitu ya, bisa diganti atau dan lain sebagainya lah. Ini ada beberapa faktor yang kenapa hanya 1 tahun saja di kontraknya, dan ini pun Bojan Hodak sudah memberikan keterangan sebetulnya kemarin ketika ditanyakan mengenai untuk kontrak Gustavo Franca gitu ya, kenapa hanya 1 tahun. Ya menurut Bojan Hodak ini dia juga harus membuktikan bahwa kalau memang dia layak ya mungkin akan diperpanjang gitu, tapi untuk saat ini ya cukup 1 tahun saja karena mengingat ya semuanya juga harus adaptasi, ada plus dan minusnya gitu ya bermain di klub Persib Bandung. Namun yang jelas ini pun kemungkinan balik lagi yang ngobrol dengan manajemen juga nggak mau ambil resiko gitu kalau memang seperti sebelum-sebelumnya, entah itu baik dari pelatih gitu ya, baik dari pemain dikontrak 2 tahun lebih, 4 tahun atau 3 tahun, itu memang ya kalau tidak memenuhi ekspektasi, kalau memang klub yang tidak ada yang menawar ya sulit juga gitu buat Persib Bandung. Kalau memang diberhentikan secara sepihak ya tentu one prestasi dan ada mungkin beberapa syarat yang harus dibayarkan mungkin ke pemain. Namun kemarin juga kayak misalkan contoh Luis Milla dikontrak 2 tahun plus perpanjangan namun akhirnya mengundurkan diri. Nah, ini juga serba salah kalau memang Persib ya terlalu baik sebetulnya. Jadi ya sudahlah, tidak perlu ada apa-apa karena yang membawanya pun ya dari Wahaji gitu, Wahaji Umu, dan memang ya serba sulit lah situasinya kalau sudah kekeluargaan. Tapi kalau secara kontrak profesional ya wajar saja karena ini kan Liga Indonesia gitu, bukan belum setara dengan Liga Eropa. Kalau Liga Eropa ya mungkin punya standar khusus sendiri untuk kontrak pemain. Namun kalau Indonesia ya dengan berbagai kearifan lokalnya ya kita juga berpikir ulang, walau memang kemarin Pak Teddy Cahyono mengatakan sudah mungkin dari musim yang lalu, dari tahun kemarin lah, Persib mencoba untuk profesional mengontrak pemain lebih dari 1 tahun gitu ya, 2 tahun ke atas. Namun ya berbagai mungkin sekarang fenomena atau ya turun naiknya sepak bola Indonesia
sehingga ya memang agak sedikit berubah. Mungkin di sini juga Kang Aditya harus berpikir keras gitu ya, kerja keras banget bagaimana cara mengatur sebagai ya deputi interim Persib Bandung lah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lancar, diberikan kelancaran untuk pekerjaannya. Nah ini kenapa tadi sudah dijawab ya, kenapa tidak kontraknya lebih dari 1 tahun. Itu mungkin ada kehati-hatian saja di sini, faktor kehati-hatian, dan bisa jadi misalkan tidak memenuhi ekspektasi di putaran kedua bisa diganti. Dan kalaupun memang langsung dikontrak 2 tahun atau lebih, nah takutnya ya itu tadi, kalau memang manajemen yang memutus kerjasama harus ada kompensasi yang diterima pemain, ya manajemen juga nggak mau ngambil resiko lah, nggak mau rugi juga. Jadi ya sudah, kita lihat saja 1 tahun dengan beberapa klausul kontrak. Jika memang tidak memenuhi ekspektasi, ya sudah, berarti tidak berpisah baik-baik saja lah gitu ya, tidak merugikan satu dan lainnya. Nah ini juga mudah-mudahan kita doakan Bojan Hodak bisa memoles pemain-pemain asing yang memang didatangkan musim ini gitu ya, dan ya sesuai dengan ekspektasi semua orang, dan ya insya Allah lah semuanya baik-baik saja. Baik, untuk pertanyaan ketiga gitu ya. Pertanyaan ketiga, apakah memang kalau tidak jadi Alexandre Pato, apakah Matius Pato yang akan didatangkan ke Persib Bandung gitu? Nah ini sekalian aja lah saya coba jawab dengan tema utama hari ini gitu ya. Apakah memang jadi Alexandre Pato atau tidak ke Persib Bandung? Jadi gini teman-teman, memang ini juga saya baru dengar ya dari media sosial beberapa hari yang lalu gitu, dan ketika dikonfirmasi pun bahkan hari ini Haji Umuh mengatakan ya nantilah, saya juga belum tahu katanya. Biasanya kalau Haji tahu, namun ya masih tidak berani ngomong, beda lah bahasanya. Tapi kalau saat ini ketika ditanya Pato, ya Haji memang bilang nggak tahu, dan itu kelihatan lah memang bilangnya nggak tahu, nanti saya coba cari dulu gitu ya, coba tanyakan dulu katanya. Jadi ya memang kayaknya ini memang rumor saja teman-teman. Dan juga kemarin kan beredar di media sosial bahwa katanya bos besar Persib Pak Glenn Sugita ini memang sudah mengontak agen Alexandre Pato, katanya menawarkan ya lumayan lah kontrak yang bagus. Apakah benar atau tidak? Jadi menurut salah satu ya pengamat sepak bola Indonesia gitu, ketika ditanya atau dikonfirmasi ke agennya langsung ke Pato ini gitu, ke agen Pato ini, jadi tidak benar, katanya tidak ada bahwa ya memang untuk untuk minat bermain di Persib Bandung, bahkan ya tawaran pun tidak ada gitu. Jadi itu hanya sekedar rumor saja. Dan kalaupun memang sang pemain mengikuti untuk media sosial atau Instagram Persib Bandung, ya karena bisa ada beberapa kemungkinan. Kalau memang Persib ya termasuk tim besar dan dengan pengikut yang berjutaan gitu ya, jadi ya menarik minat lah pemain-pemain yang mungkin masih menganggur gitu, siapa tahu bisa dilirik. Nah ini banyak faktor katanya, tapi yang jelas menurut agennya tidak ada tawaran dan tidak ada untuk niatan bermain di kompetisi Indonesia gitu. Jadi ya sudah sedikitnya membuat kita tenang, berarti ya bukan Alexandre Pato. Nah bagaimana dengan Matius Pato? Ya kalau Matius Pato bisa saja bermain mungkin ke Persib Bandung, namun saat ini kan masih bermain di Liga Cina gitu ya, dan menurut ya kontraknya baru habis juga Matius Pato ini sampai dengan akhir tahun 2024. Namun memang tidak secemerlang bermain pada saat di Borneo katanya, jadi ya banyak dicadangkan dan juga tidak produktif, sehingga ya bisa saja kalau memang balik lagi ke Indonesia. Namun ya itu harus masih ada kontrak gitu ya di klub Cina, apakah Persib mau menebus gitu. Nah ini yang harus kita tunggu dulu gitu, informasinya masih belum jelas gitu ya. Jadi kalau untuk Alexandre Pato
kemungkinan ya agak berat, tapi ya siapa tahu ya kalau memang ada keajaiban. Tapi kalau Matius Pato ya kita tunggulah apakah memang Persib Bandung berminat atau tidak dengan kontrak yang harus ditebus, tapi dengan apa ya, sedikit waktu lagi ini mepet ke Piala Indonesia, Piala Presiden, kemungkinan ya agak berat juga. Nah, ada kemungkinan lain. Jadi kemarin digosipkan juga bahwa ya untuk Ilyas Pasosevic itu keluar atau ya dilepas Bali United, apakah memang akan kembali ke Persib Bandung atau bagaimana? Nah, ini juga kita patut menunggu karena ini menarik teman-teman, karena ya kalau memang butuh pelapis, Spaso juga tidak selalu bermain sebagai pemain inti gitu di Bali ya. Jadi ya kalau harus menjadi pesaing DDS ataupun Ciro ya saya pikir masih bisa masuk, dan kalaupun memang bergantian harus dengan DDS juga tidak masalah ya. Kalau untuk Spaso saya pikir tidak terlalu jauh juga untuk kualitasnya, walaupun memang sama-sama sudah tua gitu ya untuk dari segi usia, namun ya kalau kemampuan mungkin ya insya Allah lah masih muda gitu ya, masih bisa produktif juga kalau memang jadi, atau kalau memang Persib apa ya mau gitu. Tapi ya ini baru gosip saja lah, semuanya baru rumors, dan kemungkinan seperti yang saya perkirakan kemarin 2 atau 3 hari ke depan baru ada jawaban mengenai apakah sudah ada yang deal atau belum strikernya. Jadi sekarang kita nikmati rumorsnya dulu saja teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.